warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini Engkau bukakan hati yang masih tertutup. Engkau singkapkan hijab yang menghalangi hati ini darimu. Engkau lembutkan hati yang keras. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau hujamkan hati yang hakul yakin padamu. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini Engkau lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada manfaat sekecil apapun yang bisa diperoleh dari pertemuan ini kecuali Allah yang memberikan manfaat. Dan semua manfaat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Mau mengerti Islam, Islam itu ciptaan Allah. Yang paling tahu tentang Islam adalah penciptanya. Kita makhluk bodoh. Kalau ingin tahu Islam, kita tidak minta tolong kepada Allah. Berarti bagaimana kita bisa memahaminya? Juga tidak ada pemberi hidayah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penceramah adalah makhluk la haula wala quwata illa billah. Penceramah adalah makhluk yang tidak ada daya kecuali diberi kekuatan. Tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat. Tidak selayaknya berharap kepada siapapun selain kepada pemberi setiap karunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang sedang menyaksikan pertemuan ini ridho kepada kita semua. Itu yang paling penting. Kalau Allah ridho, insya Allah semua akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada apapun yang terbayangkan. Hadirin, dalam hadis Hasan, Imam Ahmad menceritakan tentang Abu Musa yang beliau suatu saat sedang berceramah. Hati-hatilah terhadap riya, karena riya bagaikan semut, halusnya semut hitam. Lalu ada yang mengatakan, kau harus bertanggung jawab dengan perkataanmu. Saya akan berkata kepada Umar, Amir Mukminin waktu itu, baik engkau setuju ataupun tidak. Lalu barulah beliau menceraskan sabda Rasulullah tentang bahaya riya yang halus sekali seperti semut hitam. Lalu ditanya, bagaimana kami bisa menghadapi sesuatu yang halus begitu? Maka keluarlah dalil tentang doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun padamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Surat An-Nisa 116. Surat An-Nisa. Bahwa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah dalilnya diantaranya. Surat An-Nisa ayat, ya, surat An-Nisa 116. Maaf, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jadi kalau sampai mati kita syirik, itu benar-benar dunia akhirat hancur. Syirik itu ada syirik jali, ada syirik khafi, syirkul asghar, syirik yang nyata, ada syirik kemusyrikan dalam doa. Jadi dia meminta kepada selain Allah, pohon diminta, kepada angin diminta. Pokoknya dia menganggap ada yang bisa menolong, menyelamatkannya selain dari Allah, sehingga dia memohon. Hati-hati yang lewat suatu jalan kemudian eyang mungkin diapunten abdi yang diselamatkan. Jin hanya makhluk Allah. Dia tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Tidak ada satupun makhluk, kecuali semuanya ciptaan Allah, dan semuanya hanya bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Maka tidak usah minta ke siapa-siapa selain ke pemiliknya. Hati-hati ketika kita meyakini ini sesuatu, ini pohon, ini angin, ini batu, sehingga kita meminta, berharap dan takut kepadanya, sudah jadi itu. Kemudian syirik niat, menyembelih sapi untuk keselamatan membangun rumah, kepala sapi dikubur. Ini sudah merupakan kemusyrikan. Kenapa kepala sapi bisa menolong kita? Termasuk hati-hati, ini bagian dari kemusyrikan tentang hujan. Menolak hujan dengan menggunakan celana dalam disimpan. Ini kan maaf, tidak beradab sama sekali. Masa Allah yang menurunkan hujan, di atas genting dipasang pakaian dalam? Tidak masuk di akal. Kita tidak boleh menganggap hujan datang karena bintang, karena awan. Tidak, hujan turun karena Allah yang menurunkan. Hati-hati jangan salah niat.
Syirik juga bisa dalam ketaatan menyekutukan Allah, patuh kepada seseorang, patuh kepada negara, patuh sampai mengkhianati Allah. Padahal yang dipatuhi itu pasti binasa. Benar? Takut keatasan tuh sampai mempersembahkan. Atau syirik mahabbah, begitu cinta kepada seorang pemimpin sampai menorehkan darah demi sang pemimpin, pada pemimpin yang gak beriman. Masya Allah, kalau sampai mendominasi yang disyirikan itu, pikiran, hati ingin selalu dekat, mau berkorban apa saja, mau patuh luar biasa, takut jauh darinya, dan ini berbuah pengabdian lahir batin, ini sudah syirik nih. Makanya kalau jatuh cinta biasa saja ya, jangan terlalu mendalam, bisa jadi syirik nantinya. Menuhankan yang dicintai daripada menuhankan Allah yang menciptakan yang dicintai. Dan gampang saudara stuck kebek cinta kepada dia, dan Allah tinggal balikan aja hatinya menjadi enak sekali lihat saudara. Itu gampang. Dia kemarin menerima cinta saya, dan sekarang dia memutuskannya. Ya nggak apa-apa, kata nggak apa-apa, tapi bagaimana hati itu di dua jari Allah hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub, Allah membulak-balik hati. Gampang sekali bagi Allah membulak-balik hati. Makanya tidak usah sibuk agar orang suka ke kita, dan gak ada gunanya. Pertama, kalau kita ingin disukai orang, orang itu juga belum tentu dibuat suka ke kita oleh Allah. Walaupun sudah segala cara, kalau dibuat enak mah enak aja. Kalaupun dia dibuat suka, terus apa manfaatnya? Kita disukai orang tapi kita nggak disukai Allah. Benar? Sedangkan syirik asghar sama, mau yang besar mau yang kecil, karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kalau syirik jali bisa menggugurkan keimanan, tapi kalau syirik khafi menggugurkan amal soleh kita. Tapi ujungnya juga bisa jadi celaka, yaitu riya. Makanya riya itu, kalau kita mau hidup bahagia harus paham betul ilmu riya. Riya ya, lawannya dari ikhlas. Orang yang riya itu menuhankan penilaian makhluk, sehingga dia melakukan apapun demi penilaian. Ada yang ingin dinilai duniawinya, ingin kelihatan cakep, cantik, seksi, gagah, keren, kaya, hanya ingin pamer dunia. Itu jelek, tapi tidak seburuk riya dalam ibadah. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ustadz yang mulia, ingin kelihatan seperti ahli zikir, ahli tawadu, ahli waro. Ada tuh yang sambil diam tuh komat kamit zikir, tapi hatinya mah nggak ingat kepada zikir. Hatinya adalah, nih saya ahli zikir nih. Ada yang tenang duduknya tuh, tapi di hatinya nggak ingat Allah, nggak takut Allah. Jangan ganggu saya. Saya ini orang yang tenang, ahli zikir. Saucap nyata sasiduh metu. Berani mengganggu saya, lihat saja. Jadi dia diam itu
ujub, ria. Ada yang diam asli karena dia tahu ini Allah lagi melihat saya, Allah sedang memperhatikan saya, Allah tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Dia tidak bicara karena dia tahu kalau tidak ada manfaatnya dia tidak akan bicara. Dia zikir dan tidak pusing orang tahu atau tidak. Hatinya sangkut terus ke Allah. Ada yang tawadu palsu, dia sederhana tapi ria, ingin dianggap orang yang waro, ingin dianggap orang yang sederhana, tapi dia mencari penilaian orang dari kesederhanaannya. Ada yang ujuk-ujuk rajin beberes sendal, ya, tapi dia merasa spesial, seakan-akan menjadi mulia karena dia pimpinan. Lalu dia sengaja ngeberes-beres sendal, tapi tidak ada di hatinya ini sebagai amal soleh. Oh, ini pemimpin rendah hati nih. Jadi acting semua. Ini termasuk para pencari penilaian makhluk. Kita simak beberapa hadisnya. Ada 2 hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang nasihat Nuh kepada anaknya? Mereka berkata, ya, beritahukanlah kepada kami. Beliau bersabda, Nuh menasihati anaknya, wahai anakku, aku menasihati kamu dengan ucapan la ilaha illallah, karena sesungguhnya kalimat itu jika diletakkan dalam satu timbangan, lalu langit dan bumi ditempatkan pada timbangan yang lain, niscaya kalimat itu akan lebih berat. Meskipun dibentuk dalam lingkaran yang kokoh, maka kalimat itu akan memecahkan lingkaran itu sehingga ia sampai ke hadapan Allah. Dan aku menasihatimu dengan ucapan Subhanallahil azim wa bihamdihi, Maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Alhamdulillah, segala puji baginya, karena ucapan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk dan dengannya mereka diberi rizki. Dan aku melarang kamu dari 2 perkara, yaitu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kibar atau sombong, karena 2 sifat ini menjauhkan manusia dari Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bajar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui Allah meninggal dunia sedangkan ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka pastilah ia memasuki surga. Dan barang siapa menemui Allah meninggal sedangkan ia menyekutukannya dengan sesuatu, pastilah ia akan memasuki neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Hadirin, supaya kita bisa bermujahadah, latihan bebas dari syirik, intinya adalah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu tiada daya untuk memberi manfaat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk memberi manfaat tanpa izin Allah. Tidak ada daya untuk menolak mudarat tanpa izin Allah. Jadi semua yang hadir itu tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah. Jadi melihat makhluk tidak boleh sebagai sumber, tetapi hanya jalan. Ini intinya. Kalau kita sudah melihat selain Allah ada sumber, maka kita cenderung akan merunduk kepadanya. Banyak yang takut sama atasan karena dianggap atasan yang menentukan karir. Oh tidak, yang menentukan karir Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang dicegah oleh atasan, tapi dia akhirnya lebih bagus daripada karir atasannya, karena atasannya meninggal duluan.
menentukan jodoh itu Allah, hadir, bukan mertua. Makanya tidak usah acting cari perhatian calon mertua sedemikian rupa, lempeng-lempeng saja. Karena walaupun mertua suka, Allah tidak setuju, pasti nggak kejadian. Melamar pekerjaan, tidak usah kita nyewa mobil supaya kelihatan kaya. Mau apa? Rasulullah SAW biasa-biasa saja. Proporsional saja. Naik ojek. Kamu tidak punya mobil? Tidak. Motor, ojek, Pak. Saya memang begini adanya. Sekolah, tamat SMA. Keterampilan, bisa nyetir, bahasa Inggris fasih, bahasa Arab fasih, Al-Quran 30 juz bisa dites sekarang juga. Hadis saya hafal 10.000. Bagaimana kira-kira, diterima tidak? Apa adanya. Maaf, di sini bukan pesantren deh. Gak apa-apa. Gak diterima di sini, gak apa-apa. Sama sekali tidak apa-apa. Kecewa? Oh tidak. Kenapa tidak kecewa deh? Saya selalu memohon kepada Allah untuk diberi pekerjaan yang membuat saya dekat dengan Allah, yang bisa membuat ibadah saya terjaga, hafalan Quran terjaga. Jadi kalau saya tidak diterima, memang Allah tidak menghendaki saya di sini. Mungkin ada tempat yang lebih pas bagi saya, dan ada karyawan yang lebih pas bagi Bapak. Enak, benar? Nggak menghibah, nggak memelas, termasuk pinjam uang tidak ada. Tolonglah saya. Ini kesempatan terakhir dalam hidup saya. Enggak, biasa. Kang, saya sedang diuji kesulitan keuangan. Saya memerlukan dana untuk pengobatan ibu saya. Saya pinjam uang 2 juta. Jangan jadi beban. Hati berkata, ya Allah, Engkaulah satu-satunya membuka, menutup pintu rezeki. Sekiranya rezeki saya ada di sini, semoga jadi ladang amal bagi beliau. Sekiranya tidak, semoga beliau pun mendapat balasan mau mendengarkan saya. Maaf ya Kang, saya boro-boro 2 juta. 200.000 juga nggak punya. Alhamdulillah. Gak kecewa? Kak. Semua langkah dicatat Allah, semua obrolan didengar Allah. Tidak ada yang datang kepada saya selain apa yang Allah berikan. Gak apa-apa Kang. Allah sudah tahu apa yang diperlukan dan Allah sudah tahu jawabannya. Saya hanya menyempurnakan ikhtiar. Enak. Benar? Halo. Jelas hadirin? Kira-kira menghibah enggak? Oh enggak. Termasuk yang melamar, tidak usah menceritakan segala macam. Sebetulnya kakek saya punya kekayaan tanah, tapi itulah kakek saya terjerat hutang. Jadi saya harus nyicil hutangnya. Biasa sajalah hadirin. Bicara baik-baik, proporsional, dan hati. Ya Allah, saya yakin Kau yang menentukan jodoh. Sekiranya ini terbaik bagi dunia akhirat, saya mudahkan. Sekiranya bukan, ya gak apa-apa. Tapi kalau bisa dimudahkan aja lah ya Allah. Allah tahu saudara ngebet ya, gak usah diomongin, karena Allah tahu setiap isi hati. Ampun ya Allah, gara-gara saya naksir seseorang, bukan saya yang ini perwakilan ya. Gara-gara astagfirullah, saya tidak menjaga pandangan jadi begini.
Tiap ingat yang calonnya, ingat Allah. Belum tentu ini yang terbaik. Allah yang maha tahu. Ingat dia, timpa dengan zikir. Ingat dia, timpa dengan zikir. Tiba-tiba ketika sana, maaf, sudah ada yang melamar. Ya Allah, nggak usah begitu. Oke, semua milikmu, pasti yang terbaik. Engkau tidak pernah berbuat buruk. Ini yang terbaik ya Allah. Walaupun kau tahu perih hati ini, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Engkau tidak pernah berbuat buruk. Ampun ya Allah. Saya lebih banyak ingat kepada dia daripada kepadamu. Saya lebih banyak akal-akalan supaya dia suka kepada saya daripada saya berbuat supaya engkau suka kepada saya. Padahal dia sepenuhnya adalah milikmu. Dalam genggamanmu setiap saat, engkaulah yang maha menentukan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita harap ujungnya hanya dekat dengan Allah. Gak ada acting. Tidak perlu kita acting supaya orang suka ke kita, didramatisir dengan gaya penampilan yang tidak proporsional. Wajar-wajar saja. Dan Allah mah tahu modal kita, benar? Tidak usah wanita itu senang kita rambutnya ikal, ke salon dulu dikeriting. Tahu-tahu besok keinginannya robah, senang yang rambut lurus, atau lebih repot ngelurus. Supaya dia nggak banyak keinginan, gundulin. Hadirin, Allah tuh udah tahu sekali keinginan kita, harapan kita, kecemasan kita. Allah tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita disuruh doa, bukan ngasih tahu Allah. Nah, Allah mau udah tahu. Bahkan Allah memberi kepada kita lebih banyak dari yang kita minta. Benar? Karena mau minta juga kita nggak bisa minta karena nggak tahu. Apa pernah saudara minta komposisi oksigen? Ya Allah, tolong kedipkan mata saya dengan kecepatan sekian per detik. Dan otot ini harus dikuatkan dengan, repot ada. Sedangkan enzim di mulut saya ya Rob, tolong kombinasinya supaya terutama jumlah jangan sampai kelebihan. Karena kurang wibawa, benar? Pakai jas, pakai dasi, terus ngacai, terus serius hadirin. Benarkah hadirin? Kita diurus oleh Allah semua keperluan tubuh kita yang tidak kita ketahui. Jadi yang tidak tahu aja dicukupi, masa yang kita minta enggak diberi? Tapi kita lebih sibuk memikirkan keinginan kita daripada memikirkan apa yang sudah Allah cukupi pada diri kita. Betul kan? Harusnya lihat apa yang Allah beri siang dan malam. Allah ngurus semuanya dengan sempurna. Lah kita doa itu sebagai pengabdian kita kepada Allah. Allah nyuruh doa. Allah suka sama yang berdoa, doa. Tapi ya jangan ngatur Allah lah. Bahkan jangan sampai doa itu, misalkan saudara suka kepada seseorang, saudara tahajud demi orang itu, bangun tiap malam, ya Allah tolong balikan hatinya, balikan hati. Engkau menguasai setiap hati, tinggal dibalikan aja. Itu teman-teman saya itu yang naksir sama dia, buat dia lupa. Ya Allah tolong, ini mau apa tahajud kayak ginian? Ya Allah tolong, tetangga ada yang naksir juga, please ya Allah palingkan hati dia. Ruwet banget ya. Jangan hadirin. Masih ingat anak yang balap kuda itu? Balap kuda berdoa, menang. Ditanya oleh temennya, doanya apa nih supaya menang balap kuda? Doamu diijabah.
Gimana supaya juara? Saya tidak minta menang. Tidak pantas saya minta menang, karena kalau saya minta menang sama dengan minta orang lain kalah. Iya kan? Saya cuma minta, ya Allah berikan kemampuan saya melakukan yang terbaik, dan berikan kepada saya hati yang bisa menerima apapun yang kau takdirkan. Gitu hadirin. Makanya kalau dalam persaingan, misalkan ada seorang ikhwan diperebutkan oleh 5 akhwat, apa yang salah hadirin? Terbalik. Baik, ada 5 akhwat memperebutkan seorang ikhwan. Yalah, boleh dibalik. Saudara nggak usah ingin menyingkirkan yang lain, nggak usah, tetap aja ya Allah berikan saya yang terbaik menurutmu. Cukup itu saja. Tidak usah ngotot harus dia dan yang lain harus minggir satu persatu. Ya Allah, si tetangga ini cocoknya sama di rumah sebelah. Oh, ngatur jelek banget. Dan itu tahajud wirid juga demi itu. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, please ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Doanya itu, tahajud untuk itu, saum untuk itu, dia zikir untuk itu. Jangan-jangan hanya memperalat Allah dia ya. Padahal kan semua ibadah itu untuk mengabdi ke Allah. Besar kemungkinan gak diijabah tuh. Mungkin dia dalam tolong ya Allah balikan. Lama-lama jadi bosan doa itu. Aku Allah welah, baru dibalikan. Karena Allah tahu dia salat tahajud 11 rakaat itu hanya buat minta itu, bukan ingin dekat dengan Allah, hanya ingin dekat dengan perempuan itu. Ada yang tahajud habis-habisan hanya untuk jabatan itu. Jelek banget kan? Ibadah yang spesial buat Allah hanya untuk dunia, bukan pengen dekat dengan Allah, ya. Mungkin sesudah sirna keinginannya, ada 2 tahun minta, 3 tahun Allah mangai, terus kuma Allah ya, abdi bering tahajud, boleh jadi dikasih yang lebih baik. Allah tuh maha tahu isi hati hadirin. Makanya jangan sampai keinginan kita itu jadi Tuhan kita. Ke Allah tuh cuman punten ya, seperti yang bagian nurut sama kita gitu. Tolong ya Allah, hari ini saya ingin makan soto. Atulah, ampun ya Allah, pengen soto, kan beda. Nah termasuk takut yang bisa bahaya tuh. Takut oleh atasan, takut PHK, atau PSTI, tahu? Persatuan Suami Takut Istri. Istri memang macam-macam, ada yang pendiam, ada yang galak. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak usah takut bukan berarti harus dilawan, ditaklukkan. Enggak, senyum karena masih apa? Masih ingat bagaimana sahabat temannya Umar bin Khattab dimarah oleh istrinya? Galak istrinya. Kamu saya laporkan sama Amirul Mukminin, jadi wanita galak sama suami. Pas sampainya di Amirul Mukminin, ternyata Umar bin Khattab sedang dimarah istrinya juga. Tapi Umar bin Khattab mah kalem, tenang. Selesai bicara istrinya, nggak sakit hati, tafakur aja. Amirul Mukminin, bagaimana engkau bisa sabar? Ya, saya dengar kata-katanya memang nggak enak, menyakitkan. Tapi saya pikir,
istri saya ini hamil lebih berat, melahirkan sangat menyakitkan, ngurus anak siang dan malam penuh dengan kepahitan. Lalu saya bandingkan dengan perkataannya, tidak ada apa-apa dibanding dengan sakit, gak enak, letih yang dirasakannya. Ya, jadi apa perlunya saya sakit hati? Kurang lebih seperti itu. Zikir saja, ya. Jangan suka takut sama istri, ya. Tenang. Tapi istri saya suka mengguncang, suka kejang-kejang. Enggak apa-apa. Gak kuat. Saya pingsan nih. Ya silakan, anak-anak, ibu mau pingsan dulu, ya. Yang ngaji-ngaji, yang sholat-sholat. Papa ke masjid dulu ya bu, silakan pingsan sendirian. Kalau itu pingsan acting, pasti capek kalau nggak ada yang lihat, ya kan? Mau gimana lagi ada? Nah tenanglah, ya. Ancaman apapun gak akan kejadian tanpa izin Allah. Ancaman siapapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah berlindung ke Allah, penguasa setiap takdir. Jangan sibuk memikirkan ancamannya, tapi sibuk memikirkan perlindungan Allahnya. Dan makhluk mah gak bisa membawa mudarat. Tubuh ini milik Allah, hadirin. Gak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa pemiliknya. Nyawa ini milik Allah nih. Gak ada yang bisa matiin kita kecuali izin pemiliknya. Emang ada yang bisa nyabut nyawa kita? Enggak ada selain malaikat pencabut nyawa biiznillah. Dengan izin Allah kita mati itu. Kalaupun memang sudah waktunya, ya sudah. Saya diancam mau dipukul, ternyata benar saya benjol, berarti udah garisnya begitu benjol, ya. Dan kalau nggak ada episodenya, enggak. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar engkau tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Udah ada garisnya, ya. Dan tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wallah, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, orang ngomong apa saja, ingat yang menentukan adalah Allah. Saya akan putuskan kamu, pisah denganmu. Istri cerit, jangan pak, jangan. Pasweb, sujud ke Allah. Ya Rob, telah engkau dengar ancaman suami kepada hamba. Dan pencipta pelindung saya hanya engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya tidak memelas, tidak menghimba kepada suami, karena saya yakin hanya engkau yang menggenggam hati suami saya. Tiba-tiba tok. Maafin perkataan Papa tadi. Nah, kalau udah begitu jangan ujub. Ya. Mantak nonton gitu ting, ke mama dilaporkan ke Allah gitu tanggal lepes. Ya, ujub. Padahal boleh jadi doa anak yang begitu. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih, sujud syukur, terima kasih ya Allah. Allah aja andalannya, hadirin. Yang bikin rusaknya niat karena masih melihat ada karunia dan ada bahaya dari selain izin Allah. Jadi hati kita lari terus, mikir terus, padahal Allah maha dekat.
wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Sami'an qariban basiran wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha melihat, dan Dia bersamamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bukan Allah ada di tubuh kita, tapi semuanya digenggam oleh Allah. Ayo, ingin apapun Allah, takut oleh apapun Allah, karena cuma Allah penguasa takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akan ada hidup ini, hari-hari berganti. Ada kemudahan, ada janji. 1000 janji enggak ngepek tanpa izin Allah. Aku akan mencintaimu sampai akhir hayat. Benar gitu? Belum tentu. Besok direvisi yang kemarin. Kemarin waktu ngomong salah ngomong. Alhamdulillah. Maaf hadirin, pedang jahe sedang batuk. Jadi mudah-mudahan pahala bagi yang ngasih ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang akan disampaikan Ustaz? Ada. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau selama engkau suka, tetapi sesungguhnya pada suatu saat engkau pasti mati. Perbuatlah apa saja yang ingin engkau perbuat, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Dan cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi sesungguhnya pada suatu saat nanti engkau pasti berpisah darinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak dalam qiyamul lail atau salat tahajudnya, dan kehormatannya terletak pada perasaan cukupnya sehingga ia tidak meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Imam Tabrani. Kalaupun suatu saat harus minta karena kepepet, cukup cuman lisan, hati tidak. Yang saya dalam keperluan, saya harus bayar uang sekolah, saya perlu pinjam 500.000. Kalau ada boleh saya pinjam. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Dan sama, nggak ada sakit hati, karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Dan Allah lihat kita ke sana, kita ke sini, dan Allah tahu hati kita nggak bersandar kepada makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Ayo dilatih terus seperti itu ya. Pokoknya kalau sudah galau, pasti ini bersandar ke selain Allah. Pasti ini. Kalau lagi risau, galau, kacau, terus apa lagi? Ya pokoknya mah yang gak enak hati, silakan periksa. Pasti selain Allah yang mendominasi hati kita. Pasti banyak mikir, kurang zikir. Jadi gimana timpa atau bungkus? Mikirin si dia, bungkus, lemparkan ke Allah ya. Lihat suami ngaco, bungkus, serahkan ke Allah. Nanti kalau saya serahkan ke Allah, Allah menyerahkan ke yang lain. Dasar suudon itu yang terjadi. Nah, Allah sesuai prasangka hambanya. Allah itu maha baik hadirin, al-bar. Kalau Allah nggak baik, model kita ini udah dimusnahkan betul. Apaan kita ini ya? Siapa kita ini nggak jelas kayak gini? Sholat isya barusan, Allah tahu itu ngelantur ya. Kemana aja pikiran. Lagi sujud aja nggak ingat ke Allah. Lagi takbir juga nggak ingat. Allahu Akbar, nggak ingat dia lagi takbir.
Dan Allah tahu sholat kita ngaco. Enggak tuh. Kalau Allah mau kan, mulut ngaco, jadi terus gini. Atau sujud nggak ingat ke Allah, nempel terus, nggak bisa bangun lagi. Ya, atau kejatuhan lah speaker satu apa. Maha baik. Kita kan ngumpul gini hanya karena satu sebabnya, kemahabaikan Allah. Aib-aib ditutupin. Ini nggak ada yang tahu sebelah kita tentang dosa kita. Tutup. Amal yang sedikit dilipat gandakan. Berangkat ke sini, ini kan taufik Allah. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Selama duduk di sini dinaungin malaikat, ada malaikat rahmat yang mendoakan, ada ampunan Allah. Untuk sedekah dibekelin oleh Allah. Udah dibekelin, nanti didatangkan orang lewat ke dekat kita, ya. Tapi setan nipu, jangan semua. 100.000, 1.000, 1.000 aja yang dimasukkan. Padahal Allah udah ngebekelin banyak dan gak ada cerita jadi miskin karena sedekah. Ayo kita segala urusan dibawa zikir, ya. Jangan kebanyakan ngarang. Sudah sering sekali kita ngarang sampai gak bisa tidur. Ternyata gak cocok yang dikarangnya. Berapa kali kita ngarang yang serem-serem, dramatis, tahu-tahu nggak kejadian. Udahlah, pasrahkan ke Allah saja. Setuju? Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirun, apa kabar Pak? Maaf saya di atas, mau ikut di sini? Boleh pegang mikrofonnya Pak? Bukan Pak Mirun, Mas mungkin ya, kalau Bapak lebih tua dari saya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh dibesarkan mikrofonnya? Boleh bercerita sedikit mengapa mau bersyahadat pada malam ini? Apa yang mengesankan dari Islam sehingga bertekad menjadi seorang muslim? Boleh? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pergumulan saya yang cukup lama ya selama ini ya. Pergumulan. Ya, pergumulan batin gitu. Ya, memang lahir dari keluarga non-Islam. Sebenarnya gini, saya dari kecil sebenarnya orang tua saya juga nggak tahu sebenarnya keinginannya seperti apa gitu. Karena jujur kalau boleh dibilang keluarga saya itu keluarga yang sangat demokratis gitu. Jadi dari kecil kita anak-anaknya maupun orang tua kami itu tidak pernah mengajarkan yang namanya pendidikan agama. Jadi hidup ya mengalir aja gitu seperti biasa gitu. Yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja gitu. Jadi tidak pernah ada, oh kamu harus ngaji, kamu harus beribadah, kamu harus ini, enggak gitu. Yang penting berbuat baiklah gitu. Sampai akhirnya usia saya 15 tahun, saya harus pergi keluar kota untuk melanjutkan sekolah. Nah, tepatnya di kota Bandung. Nah, di Bandung itu saya sendiri, tidak ada orang tua atau kakak gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus belajar mandiri gitu. Dari kemandirian itu, dari kesendirian itu, saya akhirnya menemukan satu keinginan gitu bahwa oh kayaknya saya harus sudah saatnya nih
belajar agama gitu ya. Dan cuman waktu itu saya masih bingung, kira-kira keyakinan apa ya yang harus saya ikuti gitu. Nah terus sampai akhirnya saya menemukan satu tokoh yang menurut saya, wah kayaknya nih pas banget lah buat saya, bisa membimbing saya gitu. Dan singkat cerita, saya masuk memeluk agama Kristen Protestan gitu. Seperti halnya remaja yang baru pertama kali jatuh cinta gitu ya, saya pun mengalami hal yang demikian dengan Tuhan gitu. Cinta saya sama Tuhan itu sangat menggebu-gebu banget. Jadi saking hausnya itu saya bisa, kalau malam ya tentunya, kalau malam itu saya bisa berlama-lama, bahkan sampai 3 jam 4 jam ngobrol sama Tuhan gitu. Dan Tuhan menurut saya sudah bukan hanya seperti Tuhan pada umumnya gitu. Jadi Tuhan ini udah seperti sahabat, sudah seperti ayah gitu. Dan saking dekatnya saya biasa kalau berdoa panggilnya papa gitu. Dan saya itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa buat saya gitu. Jadi semenjak itu saya udah jarang kontak sama kedua orang tua saya. Dan ya udah pokoknya ada kebutuhan apa-apa saya pasti mintanya sama papa. Sama papa Tuhan itu ya. Iya. Jadi sampai hal-hal yang sepele gitu, misalnya saya pengen sepatu nih gitu, saya pengen apa, saya pasti mintanya sama papa gitu. Nah terus singkat cerita ya pengalaman itu masih bisa terus saya rasakan gitu, karena saya mencoba membangun satu hubungan yang baik gitu dengan Tuhan gitu. Lalu bisa sekarang berubah pikiran bagaimana? Berubah pikiran itu sebenarnya kurang lebih 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, jadi 5 tahun terakhir saya mengalami kepahitan gitu dengan Tuhan. Dan di situ saya puncaknya saya marah gitu. Sama papa? Iya. Saya marah dan saya berkomitmen gitu. Pokoknya papa pokoknya mulai saat ini saya nggak mau lagi beribadah, saya nggak mau lagi ngobrol, saya nggak mau ini gitu. Pokoknya saya mau jadi anak yang nakal gitu. Udah akhirnya meskipun hati saya sebenarnya berontak gitu loh, nggak bisa gitu, nggak bisa meninggalkan itu. Tapi saya coba untuk mengeraskan hati gitu, mengeraskan hati. Dan terus menemukan ini gimana? Sebelum menemukan Islam, saya sebenarnya dalam pergumulan itu saya masih berpikir gitu ya, oh ya, kalau nggak ada Tuhan lagi, nanti saya ngobrolnya sama siapa gitu. Nah akhirnya logika saya bermain gitu. Oh, saya harus mencari pengganti nih gitu kan. Nah cuman waktu itu saya nggak berpikir bahwa Islam yang akan jadi cari papa baru gitu. maaf ya deh ya. Sebab semuanya serius nih. Gitu. Jadi mencari siapa yang bisa diajak ngobrol, berlindung, bisa diminta gitu. Iya betul. Nah akhirnya karena lingkungan saya juga kebanyakan dari kalangan Muslim dan Buddha gitu. Ya udah akhirnya kayaknya yang hampir mirip-mirip itu Buddha deh gitu. Ya udah akhirnya saya coba cari informasi mengenai agama Buddha. Terus dari situ saya
coba filter lagi gitu kan, karena dari agama Buddha sendiri kan ada beberapa aliran gitu. Dan banyak di sana apa-apanya kan. Enggak, jadi gini, dari itu ada 3 aliran besar gitu. Jadi ada Buddha Mahayana, Buddha Theravada, sama Avalokitesvara. Nah dari situ, kayaknya yang paling pas buat saya tuh yang Theravada gitu, karena ketika saya pergi beribadah ke wihara, di situ nggak ada patung-patung gitu. Jadi hanya ada satu patung Buddha aja. Beda sama kalau Buddha-Buddha yang lain kayak Buddha Mahayana itu kan ada patungnya Dewi Kuan Im, Dewi Langit, Dewi apa kayak gitu. Jadi sekali saya masuk saya takut gitu. Jadi saya nggak mau. Oh, ini seru. Cuman ujungnya gimana nih? Tanknya sekarang gimana bisa sungguh-sungguh mau masuk Islam? Yang ujungnya aja. Ya. Ujungnya, yaudah setelah akhirnya memutuskan ke salah satu aliran itu, selang beberapa bulan gitu ya, saya itu kalau malam itu selalu dihantui ketakutan. Patung atau? Jadi kadang di kamar itu saya suka ngelihat ada makhluk-makhluk aneh kayak gitu, yang mukanya itu menyeramkan gitu. Jadi dari situ saya sering sakit jadinya. Sering sakit. Loh, saya pindah satu keyakinan ke keyakinan yang baru, tujuannya supaya saya damai, kok malah saya jadi sering sakit gitu. Yaudah akhirnya dari situ saya udah deh mendingan saya tinggalin deh dua-duanya gitu. Kembali lagi. Maksudnya ya udah jalani aja gitu. Tanpa Tuhan gitu, tanpa Tuhan gitu, hingga akhirnya ujungnya. Oke, ujungnya ini pas malam Natal tanggal. Ini ya. Yang dekat ke ujung aja ya. Maaf ya. Ini sebetulnya seru, cuman teman-teman udah kemalaman. Ya. Intinya gini, pas malam Natal saya dapat satu wahyu mungkin ya bisa dibilang gitu. Jadi waktu itu saya nggak bisa tidur. Antara jam 3 pagi itu saya seperti kayak mendapat ayat gitu, dapat ayat, dan kepala saya sakit banget gitu, sampai nggak bisa tidur. Dan waktu itu ayatnya itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sampai pagi jam 5 saya nggak bisa tidur. Terus pagi-pagi saya tanyakan, kenapa ini kok melintas terus dalam pikiran saya, seolah-olah saya sedang menghafal gitu, sedang menghafal ayat ini gitu, Qul ya ayyuhal kafirun gitu, la a'budu ma ta'budun gitu kan. Terus seperti ada yang aneh gitu, ini kok kayak kata-kata Al-Quran gitu kan. Akhirnya jam 6 pagi saya tanyain sama teman saya, ini apaan sih Mbak, ada kata-kata seperti ini gitu. Saya yakinkan sama 2 orang teman saya. Terus dibilang, iya itu mah ayat Al-Quran katanya kan, Al-Kafirun, surat Al-Kafirun gitu kan. Yaudah dari situ nggak tahu kenapa saya langsung hafal gitu loh. Padahal saya nggak pernah belajar, keinginan untuk belajar agama Islam pun nggak gitu. Dari situ ya udah saya bertanya, apakah ini hidayah buat saya? Apakah ini memang keyakinan yang memang harus saya yakini gitu? Yaudah dari semenjak itu saya coba belajar belajar tentang Islam. Dan malam ini ada di sini gitu. Alhamdulillah. Yeah. Baik rekan-rekan, saya kira ini penting untuk dipahami ya. Betapa perjalanan mencari Allah itu, kan Allah tahu ini kemana larinya, menyebut siapa,
Allah perlihatkan yang lain juga, cari lagi sampai Allah membimbing dengan caranya. Ya, banyak cara, diantaranya ada yang mimpi bertemu Rasulullah, ada yang mendengar azan, ada yang senang lihat orang sholat, dan beliau dapat surat seakan menghafal surat Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah, terima kasih atas ceritanya ya. Semoga ini menjadi puncak dari pencarian. Tidak akan salah. Hakul yakin. Bagi yang sudah berkelana seperti itu harusnya menjadi luar biasa yakinnya. Banyak orang Islam yang tidak mensyukuri keislamannya karena kurang membandingkan untuk mengetahui betapa sempurnanya yang Allah berikan. Baik, terima kasih. Hadirin, sambil kita baca Fatihah, sambil kita mengumpulkan wakaf. Alhamdulillah, masjid sudah dicor. Lantai bawahnya, ini akan 4 lantai ke atas yang sebelah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita sudah bisa sholat berjamaah di masjid, membesarkan dari masjid yang ini. Ya, silakan teman-teman. Ya, mari ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, mujahid yang soleh. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah, sampai ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas atas kisahnya. Alhamdulillah. Silakan rekan-rekan bagi yang mau berwakaf. Tugasnya ada? Sudah bersama. Oh, sudah, Masya Allah. Makasih. Hadirin, mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat akhir hidup kita. Kita benar-benar tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun. Mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi. Mungkin hanya tinggal beberapa bulan. Atau mungkin ini malam Jumat terakhir dalam hidup kita. Semakin hari semakin dekat dengan perpisahan. Hari semakin sedikit tapi dosa semakin banyak. Waktu pulang semakin dekat tapi bekal kita masih jauh. Hadirin, bila saat kematian kita tiba, bila saat hidup ini berakhir, fa idza jaa ajaluhum
La yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Mudah-mudahan ketika ajal datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Aib sudah dihapus. Mudah-mudahan ketika ajal datang, kita sudah berusaha membahagiakan orang tua kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga membekali keluarga kita. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut, tubuh ini sudah bersih, sebersih-bersih dari harta haram, dari makanan haram, daging haram. Mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil, Allah mengizinkan tubuh ini terbasuh air wudhu. Lisan bisa menyebut nama Allah. Mudah-mudahan itulah akhir hayat husnul khotimah. Hati-hatilah jangan sampai su'ul khotimah. Berapa banyak orang yang mati di tempat zina, mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Berapa banyak orang yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak, ketika musyrik, ketika munafik. Nauzubillah. Hadirin, kenanglah ketika tubuh kita suatu saat sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini kaku. Bila tubuh ini sudah tidak bisa bergerak lagi, kening pun tidak akan lagi bersujud. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi lamanya bersujud, menikmati sujud. Bila sudah mati, tidak ada lagi sholat, mata tidak lagi menikmati Al-Quran, lisan kita tidak akan lagi menyebut nama Allah, tangan tak lagi bisa bersedekah menolong orang, kaki tidak lagi melangkah ke masjid, silaturahim, berdakwah. Mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kafan yang dibungkuskan di tubuh kita, kafan yang berkah, halal. Semoga Allah menggerakkan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. 40 orang yang ikhlas salat jenazah, insya Allah akan mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosa kita. Berbahagialah yang punya anak bisa mengurus jenazah orang tuanya. Alangkah pedihnya orang tua yang anaknya tidak tahu mengurus jasad ibu bapaknya. Hadirin, kenanglah ketika kita diusung, dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, papan ditutup di sekitar tubuh kita, gelap sendiri, demi Allah sendiri di sana. Tanah mulai menimbun diri kita sendiri. Tinggallah nisan di atas nama kita. Tidak lama satu persatu orang yang kita cintai pasti meninggalkan kuburan kita. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Hidup sudah berakhir, tapi perhitungan baru dimulai.
Kesempatan beramal sudah berakhir, tapi balasan sudah dimulai. Alangkah bahagianya yang hidupnya berbekal pulang siang dan malam. Kubur menjadi tempat yang lapang, menuai balasan berkah. Alangkah getirnya bagi ahli maksiat yang siang malam berbuat dosa. Tidak ada satupun maksiat kecuali pasti mengejar dirinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha tahu sisa umur ini, berikan kepada kami kesempatan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut. Ya Allah, ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Karim, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azab qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Karim, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau kabulkan doa kami. Sebusuk, sehina, sekotor apapun kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kepada siapa lagi kami mengabdu, memohon selain kepadamu? Kabulkan doa-doa kami ya Allah, amin ya Rabbal. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin silakan doa masing-masing. Doakan orang tua hadirin, terutama bagi yang sering durhaka, yang menyia-nyiakan ibu bapak, yang air susu dibalas air tuba, yang tidak pernah punya waktu kepada ibu bapak, yang kikir, yang hitung-hitungan kepada orang tua. Doalah hadirin agar bisa berhenti berbuat maksiat, agar tidak berulang-ulang berbuat hina. Minta tolong supaya kita bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, Rabbana Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Karim, hamba-hamba-Mu yang menjadi jalan petunjuk-Mu kepada kami. Ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, juga yang menyakiti kami ya Allah. Ampuni sanak saudara dan tetangga kami ya Karim. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat bersyukur, nikmatnya bersabar, nikmatnya ikhtiar, nikmatnya munajat, lezatnya sedekah. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati
Allahumma rizukna istiqamah ya Allah. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya kan. Kelapangan yang dihimpit kesulitan ya Rabb. Ya Allah, berikan jodoh yang merindukannya, pernikahan yang barokah ya Allah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh soleh, hafiz hafizah. Ya Allah, berikan kesembuhan lahir wal batin, rezeki yang halal barokah. Undang ke Baitullah ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini, undang ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Minta maaf hadir. Malam ini saya terlalu larut. Silakan hadirin segera pulang. Kalau kemalaman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.